Oke, masuk lagi ke pembahasan 5 rumus daya tarik. Tapi sebelum kita lanjut, buat kamu yang baru nyasar ke video ini, atau belum nonton part sebelumnya, saran aku tonton dulu dari awal ya, karena penjelasan ini nyambung dan berurutan. Kalau kamu langsung nonton bagian ini, bisa-bisa malah bingung sendiri. Oke, udah nonton? Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian troubleshooting. Kenapa bagian ini penting? Karena di dunia nyata, gak semua teori berjalan mulus kayak di slide presentasi. Pasti ada aja yang nanya, "Lah, aku udah pengertian, udah baik, tapi kok dia nggak suka sama aku?" Atau, "Yang penting mah duit sama muka, udah, sisanya bonus." Nah, di sini aku bakal bahas semua pertanyaan dan argumen yang sering bikin orang ragu sama 5 rumus daya tarik ini. Jadi dengerin baik-baik ya. Troubleshooting yang pertama, yang penting mah ganteng, tajir, sisanya bonus. Ya, ini kalimat yang udah sering banget kita denger kan? Dan jujur, ini bikin banyak orang jadi malas ngembangin diri. Soalnya mereka mikir, percuma juga, gue nggak setampan dia, nggak sekaya dia. Tapi, coba deh perhatiin orang-orang di sekitar kamu, atau bahkan di sosial media. Nggak semua cowok yang ganteng itu bikin cewek bertahan. Dan nggak semua cewek cantik itu bisa dapetin cowok yang dia mau. Begitu juga sebaliknya. Kenapa? Karena daya tarik itu soal vibe, bukan sekedar fisik atau isi dompet. Orang yang punya pengertian, kecerdasan, kebaikan, dan kemapanan, itu auranya beda. Dia nggak perlu ngomong, tapi orang udah ngerasa nyaman, aman, dan pengen deket. Memang, ganteng dan kaya itu bisa bikin kamu dilirik, tapi bukan jaminan kamu dipertahankan. Dan kayak yang udah aku bilang di bagian sebelumnya, kalau kamu punya 4 rumus pertama, poin kelima soal penampilan itu otomatis ngikut. Karena orang yang paham diri, punya value, punya arah hidup, otomatis auranya naik. Dan itu bikin kamu kelihatan lebih menarik. Oke? Paham ya? Troubleshooting yang kedua, aku udah jadi orang baik, tapi kenapa dia nggak milih aku? Pertanyaan sejuta umat. Kamu udah sopan, nggak pernah kasar, selalu bantu dia, selalu dengerin curhatannya. Tapi nyatanya, dia malah milih orang lain yang kayaknya nggak sebaik kamu. Nah, disinilah banyak orang salah paham. Karena mereka mikir, jadi orang baik sama dengan pasti dipilih. Padahal nggak sesimpel itu. Kebaikan itu cuma satu bagian kecil dari rumus daya tarik. Kalau kamu cuma punya kebaikan, tapi nggak punya 4 poin lainnya, pengertian, kecerdasan, kekayaan, dan penampilan, maka kamu belum cukup bikin orang tertarik secara menyeluruh. Ibaratnya kamu bawa martabak, tapi isinya cuma kulitnya doang. Siapa yang mau? Kebaikan doang tanpa pengertian bikin kamu nggak nyambung. Kebaikan doang tanpa kecerdasan bikin kamu nggak bisa jadi partner ngobrol. Kebaikan doang tanpa uang bikin kamu kelihatan nggak mampu ngasih rasa aman. Dan kebaikan doang tanpa effort penampilan bikin kamu, ya, temenan aja. Bukan berarti kamu harus jadi sultan, jenius, model catwalk, dan psikolog profesional. Enggak. Tapi kalau kamu cuma ngandelin 1 poin, apalagi cuma jadi orang baik, maka wajar kalau kamu sering ke-skip dan gak dianggap calon pasangan. Intinya gini, kalau kamu mau menarik secara utuh, kamu gak bisa cuma ngandelin satu sisi. Harus lengkap, atau minimal berprogres ke arah sana. Jadi, stop mikir, kenapa dia gak milih aku, padahal aku udah baik banget. Coba tanya lagi, selain baik, aku udah punya apa lagi? Coba jawab. Troubleshooting yang ketiga, kenapa aku selalu dianggap teman doang? Ini keluhan yang paling sering aku dengar. Udah deket, udah jadi tempat curhat, udah ngasih perhatian yang gak dikasih orang lain. Tapi tetap aja, status kamu mentok, cuma teman. Nah, coba kita lihat pelan-pelan. Kamu mungkin udah punya 1 atau 2 poin dari 5 rumus daya tarik. Misalnya kamu baik dan pengertian. Tapi sayangnya, itu belum cukup bikin kamu menonjol. Kamu masih loncat-loncat, gak berurutan, gak konsisten, dan sering melanggar pondasi dari 5 rumus ini sendiri. Contohnya, kamu udah baik, tapi belum paham diri sendiri. Udah perhatian, tapi hidup kamu sendiri gak jelas. Belum punya nilai yang bikin kamu kelihatan dewasa, berkelas, dan berharga. Belum punya arah, belum punya visi, belum terawat, belum stabil. Akhirnya apa? Kamu jadi ngejar-ngejar. Kamu jadi nyaman, tapi gak menggoda. Jadi temen, tapi gak dipilih.
Orang bisa suka ngobrol sama kamu, bisa ketawa bareng kamu. Tapi buat jadi pasangan, mereka butuh yang lebih. Dan ini bukan salah mereka. Karena menarik secara emosional itu beda sama menarik secara romantis. Yang romantis butuh daya tarik dari berbagai sisi, bukan cuma satu atau dua. Makanya penting banget untuk punya keseluruhan rumus daya tarik secara utuh dan terintegrasi. Kalau enggak, kamu bakal muter-muter di tempat yang sama. Berharap lebih, tapi terus-terusan dianggap teman doang. Cuma temen. Paham ya? Kita masuk ke troubleshooting yang keempat. Aku udah ngerasa cocok banget sama dia. Tapi kok dia malah ninggalin? Ini salah satu luka yang paling nyesek. Kamu udah ngerasa klik, ngerasa nyambung, ngerasa cocok. Tapi dia justru makin jauh, makin dingin, bahkan tiba-tiba ghosting. Kenapa bisa gitu? Karena cocok itu nggak cukup. Memang cocok bisa bikin kalian dekat, tapi daya tariklah yang bikin kalian lengket. Kamu bisa satu frekuensi, tapi kalau kamu nggak punya nilai lebih, misalnya nggak punya arah hidup, nggak punya pembeda, nggak punya penampilan yang meyakinkan, nggak punya karisma atau kesan wah, maka hubungan itu akan datar, biasa, cepat basi. Contohnya gini, kamu mungkin udah punya pengertian, kamu baik, kamu bahkan nggak jelek-jelek amat. Tapi pasanganmu nemu celah. Mungkin kamu belum stabil finansialnya, atau kamu belum punya visi hidup yang jelas. Akhirnya, dia ninggalin dan pindah ke orang lain yang punya satu hal yang nggak kamu punya. Bisa aja orang itu nggak sebaik kamu, tapi dia kaya. Atau nggak sepengertian kamu, tapi lebih memikat secara fisik. Dan ya, itulah kenyataannya. Kadang yang ninggalin bukan karena kamu jelek, tapi karena kamu belum lengkap. Daya tarik itu bikin kamu nggak tergantikan. Daya tarik itu nutup semua celah yang bikin orang pergi. So, kalau kamu pernah ditinggal padahal udah ngerasa cocok, mungkin kamu masih ngasih ruang buat orang lain mengisi kekosongan yang kamu nggak punya. Dan itu artinya kamu belum utuh. Masih belum bangun kelima rumus daya tarik secara penuh. Dan kabar baiknya, itu bisa kamu perbaiki. Kita masuk ke troubleshooting yang kelima. Ada kok orang yang punya semua rumus itu, tapi hidup cintanya tetap berantakan. Betul, dan itu sering banget kejadian. Tapi masalahnya bukan di rumusnya. Masalahnya ada di gimana dia makainya. Kadang orang udah punya semuanya. Pengertian, kecerdasan, kebaikan, kekayaan, penampilan menarik. Tapi semua itu cuma jadi topeng. Dia nggak punya integritas buat membangun hubungan yang sehat. Atau sebaliknya, dia memang punya semua itu, tapi justru jadi sombong. Ngerasa diri paling hebat, nggak bisa nerima kritik, merasa layak dicintai tanpa harus effort. Padahal daya tarik sejati bukan cuma soal punya apa, tapi gimana kamu bawa diri. Bukan buat pamer, tapi buat membangun koneksi dan menciptakan hubungan yang seimbang. Contohnya, kamu punya semuanya. Pengertian, kecerdasan, kebaikan, kemapanan, penampilan. Tapi kamu gampang emosi, nggak bisa dikritik. Dan kalau kamu marah, kata-kata kamu nyelekit banget. Atau kamu ngerasa selalu lebih tinggi dari pasanganmu, nggak mau kompromi. Karena kamu udah punya segalanya, kamu ngerasa nggak perlu ngertiin orang lain. Tapi coba kita telaah bareng-bareng. Kalau kamu cerdas, kenapa kamu nggak bisa kontrol emosi? Kalau kamu pengertian, kenapa kamu justru ngerasa lebih hebat dari pasanganmu? Kalau kamu kaya, kenapa kamu harus pamer? Nyari validasi? Atau sebenarnya insecure? Bisa jadi, kamu belum bener-bener punya semuanya. Kamu cuma kelihatan punya, tapi belum mengintegrasikan itu secara utuh dan dewasa dalam dirimu. Akhirnya, pasanganmu ngerasa capek, gak dihargai, gak bisa berkembang, dan hubungan pun berantakan. Makanya, jangan cuma ngejar rumus daya tarik di permukaan. Yang penting itu, gimana cara kamu hadir, dan gimana kamu memperlakukan pasangan kamu setiap hari. Karena pada akhirnya, daya tarik sejati bukan cuma soal apa yang kamu punya, tapi siapa kamu saat gak ada orang lain yang lihat. Di balik kata pengertian, ada ketulusan. Di balik kata cerdas, ada kerendahan hati. Di balik kata kaya, ada rasa cukup dan gak butuh pamer. Jadi, coba tanya diri kamu sendiri. Udah sejauh mana aku ngerti diriku sendiri sebelum aku minta dimengerti orang lain? Apa aku beneran udah mateng dan layak dicintai? Atau aku cuma terlihat menarik di luar doang? Kalau kamu berani jujur, kamu akan tahu
Rumus daya tarik itu bukan soal tampil sempurna, tapi soal jadi manusia utuh yang siap hadir dan tumbuh bareng orang lain. Oke, jadi kesimpulannya, kalau kamu ngerasa udah punya satu atau dua dari 5 rumus daya tarik, tapi hubungan kamu tetap aja nggak jalan atau sering gagal, berarti masih ada yang belum seimbang. Bisa aja kamu udah baik, udah pengertian, tapi kurang dari sisi kecerdasan atau bahkan kekayaan. Atau sebaliknya, kamu udah punya semua, tapi ternyata ada celah dari dalam diri yang belum kamu sadari. Dan celah itulah yang bikin kamu rentan kehilangan. Karena dalam cinta, daya tarik itu nggak cuma soal punya sesuatu, tapi juga soal gimana kamu menjaga, menyeimbangkan, dan menyadari semua itu. Lalu gimana dong solusinya? Tenang, aku bakal bahas solusi lengkapnya di video selanjutnya. Karena kalau dijadiin satu, durasinya bakal kepanjangan, dan kamu bisa bosan duluan. Jadi, sabar ya. Next videonya bakal lebih fokus ke gimana cara kamu membangun dan menyempurnakan 5 rumus daya tarik ini dalam hidup kamu. Dan kalau kamu masih bingung atau pengen tanya lebih dalam, kamu bisa langsung follow Instagram dan TikTok aku. DM aja ke sana, bebas. Mau tanya boleh, mau curhat silakan. Lagi galau dan butuh solusi, kita siap dengerin. DM aja, oke? Terakhir jangan lupa like video ini, subscribe, dan share ke teman kamu yang butuh banget belajar soal ilmu daya tarik ini. Dan tulis di kolom komentar, coba ceritain, relate gak sama yang pernah kamu alami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku tunggu di part berikutnya.